You shoot me, ain't no. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Jack, seorang peternak yang dulunya adalah mantan tangan kanan sang ketua mafia paling brutal. Namun sejak adiknya tewas karena overdosis, Jack memutuskan untuk bertobat dan beralih profesi menjadi seorang peternak. Peternakan yang saat ini Jack kelola ternyata adalah peternakan peninggalan keluarganya. Ia dibantu oleh kakak iparnya yang bernama Vinny dan juga seorang keponakannya yang bernama Savannah. Mereka bertiga hidup dengan damai dan tenang di desa terpencil yang sangat asri dan indah. Jack sangat dekat dengan keponakannya itu, bahkan ia sudah menganggap Savannah sebagai anaknya sendiri. Savannah sendiri baru saja kehilangan ibunya yang tewas akibat sebuah kecelakaan mobil. Hal itulah yang membuat ayahnya yaitu Vinny sangat terpukul atas kematian sang istri. Dan sejak saat itu pula, Vinny menjadi peminum berat guna mengurangi rasa kesedihannya yang mendalam. I do too. Setelah seharian sibuk mengurus peternakan, Jack lantas membawa Savannah makan siang di sebuah restoran. Di saat Jack sedang pergi ke toilet, Savannah malah diganggu 3 orang pemuda. Yang mana ketiga pemuda ini adalah anak buah si ketua mafia yang merupakan mantan atasan Jack dulu. Sekembalinya dari toilet, Jack langsung menyuruh Savannah menunggunya di luar sebentar. Mau belum? Sementara dirinya akan berbincang dengan ketiga pemuda ini. Tanpa berbasa-basi lagi, Jack langsung bertanya kepada mereka bertiga, apakah yang mereka inginkan. Salah satu dari mereka lalu menjawab, kalau atasan mereka yaitu si ketua mafia, ingin berbincang 4 mata dengan Jack. Yang mana topik dari perbincangan itu nanti berkaitan dengan peternakan yang kini dikelola oleh Jack. Hal ini tentu membuat Jack keheranan, kenapa tiba-tiba si ketua mafia tertarik dengan peternakan peninggalan keluarganya. Mengenai hal itu, ketiga pemuda ini menyarankan kepada Jack agar bertanya kepada kakak iparnya. Mendengar hal itu, Jack langsung membawa Savannah pulang. Setibanya di rumah, Jack mendapati Vinny sedang minum-minum dan bahkan sudah mulai mabuk. Tanpa berbasa-basi lagi, Jack langsung bertanya kepada Vinny mengenai si ketua mafia yang tiba-tiba tertarik dengan peternakan mereka. Karena terus didesak, akhirnya Vinny mengaku kalau sebenarnya sertifikat tanah peternakan tersebut sudah ia gadaikan kepada si ketua mafia, yaitu untuk mendapatkan uang dalam mengurus peternakan, termasuk membeli pakan hewan. Selain itu, Vinny dan mendiang istrinya pernah mengalami kebangkrutan akibat sebuah bisnis yang gagal. Mendengar hal itu, jelas saja Jack kesal. Seharusnya, Vinny tidak berurusan dengan ketua mafia brutal, yang pasti akan berbuntut panjang. Apalagi si ketua mafia pernah terlibat masalah dengan Jack. Jack mengatakan, lebih baik meminjam uang ke bank, daripada meminjam uang kepada si ketua mafia, yang tidak kenal kata ampun. Sure, just take my thumb. Ternyata, Vinny meminjam uang kepada si ketua mafia jauh sebelum Jack bertobat dan menjadi seorang peternak. Akan tetapi, Jack meminta Vinny untuk tidak perlu khawatir, karena ia akan membereskan masalah ini. Di keesokan harinya, Jack langsung menemui anak si ketua mafia yang diketahui bernama Jackie. Jack ingin tahu berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Vinny kepada ibu Jackie yaitu si ketua mafia. Jackie menjawab kalau uang yang Vinny pinjam jumlahnya terbilang cukup banyak. Dan Jackie yakin kalau Jack tidak akan mampu membayarnya. Jackie lantas menyarankan agar Jack mendatangi ibunya yaitu si ketua mafia guna bernegosiasi mengenai hutang tersebut. Si ketua mafia pasti mau memberi keringanan, karena bagaimanapun juga Jack pernah menjadi tangan kanannya. Di waktu yang bersamaan, para anak buah si ketua mafia mendatangi Vinny untuk menagih hutang. Padahal, hutang tersebut belum jatuh tempo. Tidak hanya menghajar Vinny, mereka juga menghajar Savannah.
Bahkan, mereka menembak telinga Vinny sebagai sebuah peringatan keras. You shoot me, ain't no... Tak lama setelah mereka pergi, Jack pun pulang dan terkejut melihat Vinny yang sudah babak belur. Savannah lantas menceritakan tindakan kekerasan yang baru saja mereka berdua alami. Yang mana para pelaku kekerasan tersebut tak lain adalah para anak buah si ketua mafia. Vinny meminta maaf kepada Jack dan Savannah atas kesalahannya yang telah berani berurusan dengan mafia. Jack meminta Vinny dan Savannah untuk tidak perlu khawatir karena dirinya akan segera membereskan semua masalah ini. We got this worked out, okay? Kemudian, Jack mendatangi kantor polisi, melapor terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh para anak buah si ketua mafia. Akan tetapi, polisi belum bisa berbuat banyak karena kurangnya bukti dan saksi. Yeah. Pada akhirnya, Jack memutuskan mendatangi si ketua mafia untuk bernegosiasi mengenai hutang tersebut. Malam itu juga, Jack mendatangi si ketua mafia yang diketahui bernama Rosa. Rosa menyambut kedatangan Jack dengan sangat baik, mengingat Jack adalah mantan tangan kanannya. Tanpa berbasa-basi lagi, Jack langsung bertanya kepada Rosa, apa yang harus dia lakukan untuk melunasi semua hutang Vinny. When I have to send a drunken son of a bitch. Rosa mengatakan, ada cara untuk menyelesaikan ini semua. Yaitu, Jack harus menyelesaikan 3 tugas yang akan ia berikan. Apabila Jack berhasil menyelesaikan 3 tugas tersebut, maka Rosa akan menghapus semua hutang Vinny. Karena sudah tidak punya lagi pilihan lain, Jack terpaksa menerima tugas dari Rosa. Namun setelah semua tugas ini selesai, Jack sudah tidak ingin lagi berurusan dengan Rosa dan kelompoknya. Take the payment. That's the payoff of debt. Malam harinya, Jack langsung menjalani tugas pertama, ditemani oleh anak buah Rosa yang diketahui bernama John. Mereka mengintai markas kelompok mafia yang merupakan saingan bisnis Rosa. Jack langsung turun dari mobil, mengintai mereka dari jarak dekat. Ternyata kelompok mafia tersebut baru selesai melakukan sebuah transaksi besar. Mengetahui akan hal itu, Jack langsung melaporkannya kepada John. Saat itu juga, John menghubungi semua anggotanya untuk menyerang kelompok mafia tersebut pada tengah malam ini. Beberapa jam setelah itu, Jack dan kelompok John mulai bertindak. Membantai kelompok mafia tersebut satu persatu di saat mereka sedang tertidur lelap. Hanya dalam hitungan menit, mereka semua tewas bergelimpangan. Hingga dengan begitu, tugas pertama Jack pun selesai. Kemudian, mereka semua pergi menghadap Rosa untuk melapor keberhasilan misi malam ini. Di keesokan malamnya, Jack curhat kepada temannya yang merupakan seorang pendeta. Ternyata si pendeta ini dulunya adalah anak buah Jack saat Jack masih aktif menjadi tangan kanan ketua mafia. Kemudian, mereka berdua memutuskan bertobat. Jack beralih profesi menjadi peternak, sedangkan si teman mendalami ilmu agama hingga menjadi seorang pendeta. Mengenai masalah yang Jack hadapi sekarang, si pendeta hanya bisa menasehati agar Jack terus bersabar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar jangan sampai Jack masuk lagi ke dalam lembah hitam dengan menjadi mafia brutal seperti dulu. Never get on the right track. It's nothing quite so dramatic. Di keesokan harinya, Jack dijemput 2 orang anak buah Rosa untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Yang mana tugas kali ini, Jack harus berurusan dengan kartel Meksiko, yaitu bertransaksi barang haram dalam skala besar. Mereka bertiga langsung meluncur ke tempat transaksi tersebut. Setibanya di tempat tersebut, salah satu anak buah Rosa malah menghabisi temannya sendiri. Pria ini diketahui bernama Tom. Ternyata selama ini, Tom menyimpan dendam dengan rekannya tersebut yang selalu menghina keluarganya. Jack yang tidak ingin terlibat masalah, lantas menyuruh Tom untuk segera menyembunyikan jasad temannya tersebut. Karena jika kelompok kartel melihatnya, tentu ini akan menjadi masalah besar dan akan berpotensi menggagalkan transaksi. Right back, tell. Tak lama setelah jasad itu dibereskan, kelompok kartel pun akhirnya tiba. Sialnya, si bos bandar kartel ini malah menanyakan si teman Tom yang tewas. Jika teman Tom tidak datang, maka transaksi hari ini akan batal dilakukan. Karena ternyata, si bandar biasa bertransaksi dengan teman Tom. Dengan kata lain, si bandar lebih percaya dengan teman Tom ketimbang dengan Tom sendiri. Apalagi dengan Jack, orang baru yang belum ia kenal. Jack pun beralasan kalau teman Tom sedang sakit parah dan kini dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, si bandar malah membatalkan transaksinya. Jack yang tidak ingin tugas keduanya gagal, memutuskan untuk membantai si bandar dan juga kedua anak buahnya.
Setelah itu, Jack dan Tom bergegas pergi dari sana, sembari membawa uang transaksi tersebut. Karena tugas kedua dianggap berhasil, Jack pun langsung pulang ke peternakan untuk bekerja seperti biasanya. Ternyata, Vinny tahu mengenai 3 tugas dari Rosa yang dijalankan oleh Jack guna melunasi semua hutangnya. Vinny khawatir kalau Rosa akan ingkar janji, meskipun Jack berhasil menyelesaikan tugas darinya. Menanggapi hal itu, Jack pun menegaskan kepada Vinny bahwa dirinya akan membantai Rosa berikut dengan semua kelompoknya. Jika ketua mafia tersebut sampai mengingkari janjinya. Well with me. Another day. What a big cat don't stick to her Too word. well with me either. Di sore harinya, Jack mengajari Savannah menembak guna melindungi dirinya sendiri. Apabila kelompok Rosa datang lagi untuk mencelakainya. Survival. That's what I'm talking about. Singkat cerita, Jack mulai menjalankan tugas ketiganya, yaitu menjebak sheriff di desa tersebut. Yang mana Rosa sudah lama berniat ingin melenyapkan si sheriff yang sering mengganggu bisnis haramnya. Jack sengaja membuat laporan palsu kepada si sheriff mengenai markas produksi barang haram milik si ketua mafia yaitu Rosa. Setelah mendapatkan info tersebut, si sheriff pun berterima kasih kepada Jack karena Jack telah membantu aparat kepolisian dalam membasmi sindikat barang haram yang sudah lama meresahkan di desa ini. Tanpa sheriff ini sadari kalau ini semua hanyalah jebakan untuk melenyapkan dirinya. I want to go. Pick a better means. Di malam harinya, Jack dijemput oleh John dan membawanya ke markas Rosa. Karena di markas tersebut, Rosa dan kelompoknya sedang berpesta, dan Jack diwajibkan untuk hadir. In the car. We don't think much of you. Where is the real close? Sesampainya di sana, Jack langsung disambut dengan senyum sumringah dari Rosa. Rosa merasa sangat bahagia karena semua bisnisnya berkembang pesat. Berkat saingan bisnis haram Rosa telah berhasil ia lenyapkan, tentunya dengan bantuan dari Jack. Ternyata, pesta ini diadakan juga untuk merayakan keberhasilan Jack dalam menyelesaikan 3 tugas dari Rosa. Termasuk tugas Jack menjebak si sheriff, yang sebentar lagi akan Rosa bantai, di depan seluruh anak buahnya termasuk Jack. Melihat si sheriff babak belur disiksa, dan akan dihabisi dengan cara brutal, tentu Jack merasa bersalah dan menyesal. Ia lantas meminta kepada Rosa agar dirinya saja yang mengeksekusi si sheriff yang akan ia lakukan di tempat lain. Ternyata, Jack berniat akan menyelamatkan nyawa si sheriff. Sayangnya, permintaan Jack ditolak oleh Rosa, hingga tanpa belas kasihan sedikit pun, Rosa langsung membantai sheriff malang tersebut. Jack tak bisa berbuat apa-apa selain menyesali keterlibatannya. Kemudian, Jack menagih janji Rosa yang akan menghapus hutang keluarganya. Mengingat, Jack sudah menyelesaikan 3 tugas dari Rosa sesuai kesepakatan awal. Akan tetapi, Rosa malah pura-pura lupa kalau dirinya pernah berjanji seperti itu. Rosa mengatakan kepada Jack, jika Jack ingin semua hutang keluarganya dihapuskan, maka Jack harus bekerja dengan Rosa untuk selamanya. Apabila Jack menolak, maka Rosa mengancam akan membantai keluarga Jack. Tentu Jack sangat kecewa karena Rosa telah mengingkari janjinya dan bahkan malah mengancam keselamatan keluarganya. Jack hanya bisa menelan kekecewaannya dan langsung pergi dari sana. Di keesokan harinya, Jack menelpon Vinny dan mengatakan kalau Rosa telah ingkar janji. Hingga dengan begitu, Jack terpaksa harus membantai Rosa, berikut dengan kelompoknya satu persatu. Sebelum Rosa yang lebih dulu membantai Jack, Vinny dan juga Savannah. Maka dari itu, Jack menyuruh Vinny membawa Savannah pergi jauh untuk bersembunyi. Sementara dirinya akan mengatur strategi untuk membantai Rosa dan kelompoknya. Mendengar hal itu, Vinny pun berjanji kepada Jack kalau dirinya akan membawa Savannah pergi ke tempat yang aman setelah mereka berdua pulang dari gereja. Kemudian, Jack mulai bertindak, yaitu memantau markas Rosa untuk mempelajari seluk-beluk markas tersebut. Guna melancarkan aksinya, menyusup ke dalam markas tersebut untuk membantai Rosa dan kelompoknya satu persatu. I love you. Setelah sekian lama, Vinny dan anaknya beribadah lagi ke gereja bersama. Seperti yang dulu biasa mereka lakukan ketika si ibu masih hidup. Selesai beribadah, Vinny dan Savannah langsung berpamitan kepada si pendeta. Karena sebentar lagi, mereka berdua akan pindah ke kota lain. Namun saat akan beranjak pergi, Vinny malah diserang oleh para anak buah Rosa. Hey, Finn. Melihat ayahnya dikeroyok, Savannah hanya bisa berteriak, meminta pertolongan. Lalu si pendeta muncul dan berhasil memukul mundur mereka semua. Namun malangnya, Vinny dalam keadaan sangat sekarat dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.
Tujuan Rosa menganiaya Vinny tak lain sebagai peringatan untuk Jack yang telah berani menentang perintahnya. Beberapa jam kemudian, Jack menjenguk Vinny di rumah sakit yang ternyata sudah meninggal akibat kehabisan darah. Jack lantas menenangkan Savannah yang sangat terpukul atas kematian ayahnya. Apalagi, sang ayah dikeroyok di depan matanya sendiri. Kemudian, Jack menitipkan Savannah kepada si pendeta. Karena mulai detik ini, Jack resmi menyatakan perang kepada Rosa dan kelompoknya. Dan Jack akan membantai mereka satu persatu. Si pendeta tidak bisa melarang, karena ia sangat mengerti seperti apa Jack kalau sudah murka. Wild or dead because my blood is on fire. Namun ia meminta Jack berhati-hati, karena yang akan ia lawan berjumlah puluhan orang. Di sore harinya, Jack pun mulai beraksi, membantai 2 orang anak buah Rosa yang sedang asik menikmati narkoboy. Dan setelah berhasil membunuh mereka berdua, Jack langsung meninggalkan tempat tersebut. Adegan berpindah beberapa jam setelah itu, di mana mayat kedua anak buah Rosa diamankan oleh si Sheriff yang baru. Si Sheriff korup yang merupakan antek-antek Rosa. Sheriff melapor kepada Rosa kalau kedua anak buahnya itu tewas dibantai oleh Jack. Hal itu diperkuat dengan bukti kunci mobil milik Jack yang ditemukan di TKP. Mengetahui akan hal itu, tentu Rosa sangat murka. Ia berencana akan memberi pelajaran kepada Jack dengan membunuh keponakannya yaitu Savannah. Tanpa membuang waktu lagi, Rosa lantas menugaskan John dan kelompoknya mendatangi rumah si pendeta untuk menculik Savannah. John memaksa si pendeta untuk segera menyerahkan Savannah jika ia tidak ingin mati. Si pendeta sudah mengatakan kalau Savannah tidak ada di rumahnya. Namun John tak percaya dan langsung menugaskan semua anak buahnya untuk menghajar si pendeta. Demi untuk menyelamatkan nyawa si pendeta, pada akhirnya Savannah menyerahkan diri kepada John. Sebelum membawa Savannah pergi, John sempat menitipkan pesan untuk Jack kepada si pendeta. Yaitu, jika Jack ingin Savannah selamat, maka Jack harus menyerahkan diri secepat mungkin. What the hell happened? Tak lama setelah itu, Jack mendatangi si pendeta. Si pendeta meminta maaf kepada Jack karena ia telah gagal melindungi Savannah, yang pada akhirnya berhasil diculik oleh kelompok John. Si pendeta juga menyampaikan pesan dari Rosa, yang mana Jack harus segera menyerahkan diri jika ingin nyawa keponakannya selamat. Mengetahui akan hal itu, Jack pun berencana akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan menculik anak Rosa yaitu Jackie. Namun untuk melancarkan aksi tersebut, Jack membutuhkan bantuan si pendeta, yang mana artinya si pendeta harus kembali beraksi setelah sekian lama bertobat. Demi bisa menyelamatkan nyawa Savannah yang tak berdosa, si pendeta pun bersedia mengotori tangannya untuk membantu Jack. Detik itu juga, Jack dan si pendeta menculik Jackie di kantornya. Setelah berhasil menculik Jackie, Jack langsung menghubungi Rosa untuk melaporkan hal itu. Jack menegaskan kepada Rosa, jika ia ingin putranya selamat, maka ia harus bersedia melakukan pertukaran sandera. Rosa yang sangat menyayangi putranya, tanpa ragu menyetujui pertukaran tersebut. Dan pertukaran itu nanti akan terjadi jam 4 sore ini, yaitu di markas Rosa sendiri. Jack yang paham kalau Rosa suka ingkar janji, ia pun langsung menyusun rencana untuk mengantisipasi kemungkinan itu. Ia menugaskan si pendeta untuk membawa Jackie seorang diri dari pintu depan markas. Sementara Jack sendiri akan menyusup lewat pintu rahasia yang terdapat di dalam markas tersebut. Kemudian, mereka berdua pun berpencar. Singkat cerita, si pendeta sampai ke markas Rosa. Dan sesuai prediksi Jack, Rosa lagi-lagi mengingkari janjinya. Ia menolak menyerahkan Savannah, dan malah juga akan menyandra si pendeta. Akan tetapi, si pendeta sudah mengantisipasi hal itu, dengan lebih dulu menodongkan senjata kepada Jackie. Sementara itu, Savannah saat ini dijaga oleh Tom. Melihat Tom sedang lengah, Savannah langsung berusaha melepaskan ikatannya, yaitu dengan menggesekkan tali yang mengikat tangannya ke arah besi tajam yang ada di belakangnya. Setelah ikatannya berhasil lepas, Savannah langsung menembak Tom dengan shotgun miliknya sendiri. Put the gun down. Suara tembakan tersebut didengar oleh Rosa, dan John langsung ia tugaskan memeriksanya. Sementara Rosa dan anak buahnya yang lain beradu tembakan dengan si pendeta. Di balik itu, Jack masih berusaha menyusup ke dalam markas dengan membantai satu persatu para pengawal yang berjaga di sana. Sedangkan si pendeta berhasil membantai sebagian dari mereka.
Namun sialnya, Jackie berhasil lepas dan terlibat baku tembak dengan si pendeta. Jackie berhasil menembak tangan si pendeta, lalu dibalas oleh si pendeta yang berhasil menembak kaki Jackie. Dalam keadaan terluka, Jackie berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke semak-semak. Namun malangnya, Jackie malah diserang dua anjing ganas milik Rosa yang sangat sensitif dengan bau darah dari luka tembak di kaki Jackie. Rosa yang mendengar teriakan Jackie berusaha menyelamatkan anaknya tersebut. Namun sialnya, ia terlambat karena Jackie sudah tewas diserang oleh anjing ganas piaraan ibunya sendiri. Sementara itu, si pendeta masih beradu tembakan dengan satu orang anak buah Rosa. Ia berhasil menghabisi si anak buah tersebut, namun si pendeta sendiri juga ikut tertembak. Jack sendiri sudah berhasil menyusup ke dalam markas, setelah berhasil membantai semua penjaga di belakang. Ia sempat beradu tembakan dengan John, yang berusaha menangkap Savannah kembali. Hingga pada akhirnya, mereka terlibat duel sengit. Namun Jack berhasil menghabisi John. Setelah berhasil menemukan Savannah, Jack bergegas membawanya pergi. Namun saat akan menuju keluar, Jack malah dicegat oleh Rosa, hingga mereka berdua terlibat baku tembak. Sialnya, Jack terkena tembakan dari Rosa. Kemudian, Jack menyuruh Savannah melarikan diri. Sementara dirinya akan berusaha melawan Rosa, yang kini hanya tinggal seorang diri. Savannah pun langsung bergegas kabur lewat jendela. Hingga pada akhirnya, Rosa berhasil memojokkan Jack yang kini dalam keadaan terluka parah. Ketika Rosa akan menghabisi Jack, inilah yang terjadi. Ternyata, Savannah menolak pergi sebelum menyelamatkan sang paman. Hingga pada akhirnya, Jack menyelamatkan Savannah, sekaligus membantai Rosa dan seluruh kelompoknya. Adegan berpindah pada beberapa minggu kemudian, ternyata si pendeta masih selamat dan sudah kembali bertobat dan kembali aktif sebagai pendeta. Sementara Jack dan Savannah kembali mengurus peternakan mereka dalam keadaan damai dan tentram. Lalu film pun selesai.